saya Duryadi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2022 Universitas Halu Oleo Program Studi Pendidikan Ekonomi. Hari ini 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja SMA Berbudi Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 11 dengan materi kebijakan fiskal. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat. Pembelajaran yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar dan kalian menjadi mudah memahami pelajaran. Berdoa, silakan dipimpin oleh Febri. Kepada siaga, kepada Ibu Guru Hebat, Kak, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat. Hari ini kok kayaknya ada satu bangku kosong, kursi kosong. Siapa yang tidak berangkat? Sobat. Ya. Kenapa Sobat? Sakit. Kita doakan agar Sobat cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Anak-anak, lihatlah sekitar kalian, coba dibersihkan sampahnya. Kalau ada silakan dibuang ke tempat sampah. Tidak ada, sudah bersih? Sudah bersih. Mari kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Airku tidak ku lupakan.
sehingga jiwa dan semangat nasionalisme kita tetap tumbuh dalam hati sanubari kita. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang lanjut, guru mau tanya tentang pelajaran di minggu lalu. Apakah anak-anak masih ingat? Masih. Tentang apakah itu? Kebijakan moneter. Kebijakan moneter. Apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Ya, Aldes, silakan. Yaitu keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di dalam masyarakat. Jadi kebijakan moneter itu adalah keputusan yang diambil pemerintah dalam penetapan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian dari tujuan dari kebijakan moneter itu apa? Ya, Renita. Menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Ya, jadi kebijakan moneter itu bertujuan menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai aktivitas ekonomi. Apa saja? Ada suku bunga, ada inflasi, ada nilai tukar, dan ada ekspektasi masyarakat. Kemudian untuk instrumen kebijakan moneter, apa saja instrumen kebijakan moneter itu? Kebijakan diskonto, operasi pasar terbuka, kebijakan rasio cadangan wajib, Penetapan suku bunga acuan, penetapan suku bunga acuan. Yang terakhir adalah himbauan moral. Baiklah, saya rasa kalian sudah cukup paham tentang materi kebijakan moneter. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Nah, jadi selain kebijakan moneter, itu ada kebijakan fiskal yang juga dapat mempengaruhi kestabilan perekonomian Indonesia. Nah, bedanya apa? Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya apa? Belum ada yang tahu? Oke. Bedanya, kalau kebijakan fiskal itu lebih berfokus pada pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Jadi hal ini bisa kita lihat dalam pengelolaan pajak dan pengelolaan APBN. Berikut saya sampaikan kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.5.4 menganalisis masing-masing instrumen kebijakan fiskal bagi perekonomian Indonesia. 4.5.1 menyajikan hasil analisis tentang instrumen kebijakan fiskal melalui media lisan dan tulisan. Berikut saya sampaikan tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan dengan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis kebijakan fiskal serta menyajikan hasil analisis kebijakan fiskal dari berbagai sumber belajar yang relevan dengan bertanggung jawab, responsif, dan proaktif sehingga peserta didik dapat 1. Menganalisis pengertian kebijakan fiskal, 2. Menganalisis tujuan kebijakan fiskal, 3. Menganalisis instrumen kebijakan fiskal, dan yang terakhir menganalisis masing-masing instrumen kebijakan fiskal bagi perekonomian Indonesia. Jadi untuk menambah pengetahuan kalian, saya punya sebuah video, silahkan dilihat tayangan video berikut ini.
tingkat produktivitas nasional perlu diperkokoh melalui transformasi struktural di dalam perekonomian. Kebijakan tahun 2023 di sektor APBN akan dirancang untuk mampu merespons dinamika perekonomian domestik dan global dan sekaligus menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Anak-anak, dari tayangan video tadi, kira-kira apa yang dibahas dalam video tadi? Strategi kebijakan fiskal tahun 2023. Strategi kebijakan fiskal tahun 2023. Terus strategi kebijakan fiskal apa yang diambil oleh pemerintah? Ya, Tiara? Ya, fokus pada produktivitas untuk transformasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berlanjut. Kemudian langkah seperti apa yang diambil oleh pemerintah? Ya. Oke, Naufa, silakan. Ada dua langkah yang diambil. Pertama, fokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi perkembangan infrastruktur, reformasi birokrasi dan birokrasi, revitalisasi industri, mendorong pembangunan ekonomi digital. Dan kedua, meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang meliputi melalui mobilisasi pendapatan untuk peredaran uang besar, konsistensi penguatan efisiensi dan efektivitas belanja, dan mendorong pembangunan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Oke, terima kasih Naufa. Baiklah anak-anak, dari tayangan video tadi kita memperoleh informasi terkait dengan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah di tahun 2023. Di sini terjadi perpindahan kondisi dari kondisi pandemi menjadi endemi, dari pembatasan aktivitas menjadi peningkatan aktivitas. Jadi mobilitas masyarakat pun sekian meningkat. Jadi diperlukan upaya kerja keras untuk membuat masyarakat yang sehat atau menciptakan masyarakat yang sehat diimbangi dengan produktivitas yang meningkat. Dari tayangan video tadi masih adakah yang ditanyakan? Istilah dari spending better itu apa ya? Oke, spending better itu adalah optimalisasi belanja pemerintah pusat melalui efisiensi belanja. Jadi kita memperbaiki kualitas belanja kita agar apa yang ingin dicapai itu tercapai. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah anak-anak, untuk memperdalam pengetahuan kalian itu akan memberikan tugas secara kelompok. Jadi anak-anak silakan membentuk kelompok, 3 kelompok. Ya, silakan. Terus nanti hasil dari tugas kelompok itu nanti dipresentasikan ke depan. Ya, silakan anak-anak, ayo untuk kelompok. Oke, kelompok sudah terbentuk? Oke, berikut tugas kelompok. Jadi nanti di kelompok 1 itu menjelaskan pengertian kebijakan fiskal dan menganalisis tujuan peran kebijakan fiskal. Kelompok 2 menganalisis fungsi kebijakan fiskal. Kelompok 3 menganalisis instrumen kebijakan fiskal. Ya, jangan lupa nanti tugasnya untuk dipresentasikan masuk ke depan. Jangan dibuat sebaik mungkin. Ada yang ditanyakan mengenai tugas? Oke, silahkan dikerjakan. Berikut saya bagikan LKPD. Jadi silakan anak-anak nanti bekerja sama, berdiskusi, menggali ide-ide dan pendapat, kemudian dikumpulkan dan dituangkan dalam LKPD ini.
boleh browsing ya.
fiskal itu sendiri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekiranya ada penyampaian dan dari kami yang belum jelas dan ada yang mengerti, juga silakan teman-teman semua bertanya. Silakan ya. Coba contoh dari kebijakan bisa. Baik, atas pertanyaan yang diberikan izinkan saya menjawab. Contoh kebijakan fiskal yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengendalikan stabilitas harga, menjaga serta mengembangkan perekonomian negara, terwujudnya keadilan sosial, dan mendorong maju investasi. Ya, benar sekali. Jadi contoh dari kebijakan fiskal yang pertama yaitu meningkatkan kualitas SDM. Selesai sudah presentasi dari kami, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat menerimanya dengan baik dan jelas. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 2, silakan maju. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Yang Hormat Ibu Dwi selaku guru pembimbing mata pelajaran ekonomi. Jadinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang terdiri dari saya, Tiara, Saya Alisa Gani, saya Cynthia. saya Tasya. Langsung saja. Sebelum membahas fungsi alangkah baiknya kita perlu mengetahui jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran defisit, anggaran surplus, dan anggaran dinamis. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang keuangan negara. Sebelum presentasi kami tutup, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan ya. Jelaskan produk kebijakan fiskal bagi negara maju dan negara berkembang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ana. Bagi negara maju, peranan kebijakan fiskal pemerintah makin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar pemerintah lebih mampu memengaruhi jalannya perekonomian. Sedangkan pada negara berkembang, peranan kebijakan fiskal lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan investasi mulai kapital informasi. Jadi kebijakan fiskal untuk di negara maju itu digunakan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kalau untuk di negara berkembang itu lebih mempengaruhi untuk perkembangan laju investasi. Selanjutnya, Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kebijakan anggaran berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam APBN. terdapat 4 macam jenis kebijakan anggaran, yaitu yang pertama anggaran berimbang. Anggaran berimbang disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik. Yang kedua, anggaran dinamis. Anggaran dinamis memiliki ciri-ciri anggaran yang selalu meningkat dibanding dengan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan berusaha meningkatkan pendapat dan melakukan penghematan pada sisi pengeluaran sehingga tabungan pemerintah dapat meningkat. Jenis anggaran yang ketiga adalah anggaran defisit. Anggaran defisit memiliki ciri di mana anggaran disusun dengan jumlah pengeluaran lebih besar dibanding dengan pendapatan negara. Hal ini umumnya diatasi dengan beberapa kebijakan, di antaranya menciptakan uang baru, melakukan pinjaman dalam atau luar negeri. Jenis anggaran yang keempat adalah anggaran surplus. Anggaran surplus memiliki ciri di mana jumlah pendapatan lebih besar dari pengeluaran total pemerintah. Anggaran tersebut dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar. Ya, jadi ada 4 jenis anggaran kebijakan. Jadi ada 4 jenis anggaran kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran berimbang. Ini disusun berdasarkan persamaan jumlah total pendapatan dengan jumlah total pengeluaran. Yang kedua, ada anggaran dinamis. Anggaran dinamis itu disusun berdasarkan peningkatan tabungan. Itu dapat diperoleh dari peningkatan pendapatan dan penghematan
pengeluaran. Yang ketiga ada anggaran defisit. Anggaran defisit itu disusun di mana pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Gunanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir ada anggaran surplus. Ini disusun berdasarkan pendapatan itu lebih besar daripada pengeluaran, digunakan untuk menekan laju inflasi. Silakan untuk dilanjutkan. Mengapa suatu negara membutuhkan kebijakan fiskal yang tepat pada suatu kondisi tertentu? Poin pertama, tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan hingga usaha mikro. Sudah cukup? Sudah. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nadia, saya Willy, saya Renita, saya Zedra, saya Hanan. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang instrumen kebijakan fiskal. Jadi instrumen kebijakan fiskal ada 4. Yang pertama pajak, yang kedua belanja pemerintah, yang ketiga subsidi, yang keempat pinjaman publik. Oke, jadi ada 4 instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama pajak, yang kedua belanja negara, yang ketiga subsidi, yang keempat pinjaman publik. Pajak digunakan untuk meningkatkan atau menurunkan daya beli masyarakat. Belanja pemerintah digunakan untuk mendorong pertumbuhan laju output produksi. Subsidi digunakan untuk menurunkan harga barang atau jasa di bawah harga normal. Yang keempat atau terakhir ada pinjaman publik. Pinjaman publik digunakan untuk membiayai APBN. Silakan. Ada lagi yang Bagaimana mekanisme kebijakan fiskal melalui pajak dapat mengurangi inflasi? pajak dapat digunakan untuk mengatasi inflasi. Dengan adanya penambahan tarif pajak, pendapatan masyarakat akan turun sehingga permintaan masyarakat terhadap suatu barang juga semakin menurun. Dengan adanya penurunan permintaan ini, maka harga barang akan semakin menurun sehingga inflasi dapat ditekan. Ya, jadi kalau tarif pajak itu naik, otomatis pendapatan masyarakat akan turun. Kalau pendapatan masyarakat turun, permintaan akan turun. Permintaan turun itu akan menurunkan harga, ya, sehingga bisa menekan laju inflasi. Sudah cukup. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk memperdalam pengetahuan kalian, Ibu Guru sudah membagikan tugas di grup WA kelas kalian. Jadi nanti bisa dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan.
Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Sudah saatnya kalian untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah kita lakukan. Ya, silakan. Kesimpulan yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi pengeluaran dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Selanjutnya ada lagi. Kesimpulan yang kedua yaitu tujuan. Secara umum tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah tujuan dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan program pembangunan nasional yang ada di wilayahnya akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Tujuan tersebut ditempuh dengan 1. Meningkatkan laju investasi, 2. Meningkatkan kesempatan kerja, 3. Mendorong investasi optimal secara sosial, dan yang terakhir adalah meningkatkan stabilitas dari penanggung kestabilan ekonomi internasional. Baiklah anak-anak, saya juga kalian sudah paham, kalian sudah mengerti tentang pengertian kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, jenis anggaran kebijakan fiskal, dan instrumen kebijakan fiskal. Di sini dari hasil paparan kalian yang telah sajikan di depan, kelompok yang terbaik adalah kelompok 3. Untuk pembelajaran yang telah kita lalui, menurut kalian bagaimana? Ya, silakan. Dari pembelajaran hari ini kami mendapat begitu banyak pengetahuan yang dapat menambah wawasan tentang kebijakan fiskal menurut pengertian, tujuan, jenis, dan juga instrumen. Anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya di minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian. Jadi materinya tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi diharapkan anak-anak belajar sungguh-sungguh agar memperoleh nilai yang maksimal. Sebelum kita menutup pelajaran dengan doa, adakah yang ditanyakan? Oke, silakan dipimpin doa oleh Febri. Siap, Kak. Pada yang berbuat, Kak. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Tetap semangat, selalu belajar, budayakan literasi, perbanyak membaca. Terima kasih atas partisipasinya.